Halo semuanya, dan selamat datang. Kita sering banget ya nggak sadar kalau ada pahlawan tanpa tanda jasa yang diam-diam melindungi kita setiap hari. Nah, kali ini kita akan mengungkap kekuatan super dari sebuah ekosistem yang mungkin sering kita anggap, ya biasa aja. Coba deh pikirin sebentar. Apa sih yang kelihatannya biasa banget di sekitar kita, tapi perannya itu gede banget sampai kadang kita lupa? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Karena pahlawan yang satu ini tuh tersembunyi di sepanjang garis pantai kita. Dan ini dia, pahlawan kita, hutan mangrove. Jujur deh, sering banget kan kita abaikan, tapi perannya buat planet kita, wah itu luar biasa penting. Jadi, apa sih mangrove itu? Gampangnya, bayangin aja sekumpulan pohon super tangguh yang hidupnya itu persis di perbatasan, di mana air asin ketemu daratan. Di Indonesia, mereka ini pemandangan khas banget, ya kan? Dari pesisir Kalimantan, Sumatera, sampai Papua, mereka itu seolah-olah jadi jembatan antara dunia darat dan lautan. Dan justru di balik penampilannya yang biasa inilah, tersembunyi peran-peran yang heroik banget. Oke, sekarang yuk kita bongkar kekuatan super mereka satu persatu. Pahlawan kita ini bukan pahlawan sebarangan loh. Mereka punya 3 kekuatan super yang fundamental yang bikin ekosistem mangrove ini jadi spesial dan gak tergantikan. Mari kita lihat kekuatan yang pertama. Kekuatan super pertama mereka, mangrove adalah benteng pertahanan alami kita. Coba bayangin deh, mangrove itu kayak perisai raksasa yang berdiri kokoh melindungi daratan dari ganasnya lautan. Cara kerjanya itu jenius banget. Lihat deh, sistem akarnya yang super rumit itu tuh kayak jaring raksasa yang mencengkram erat tanah di pesisir. Jadi, jaring ini bukan cuma mecah energi ombak yang datang, tapi juga aktif menangkap lumpur dan pasir. Hasilnya, daratan jadi lebih stabil dan terlindungi dari abrasi. Keren banget kan? Lanjut ke kekuatan super kedua, dan yang ini mungkin yang paling krusial di zaman kita sekarang, kemampuan melawan perubahan iklim. Yap, dalam pertarungan global ini, mangrove adalah salah satu sekutu terkuat kita. Nah, lihat angka di layar ini. Ini bukan salah ketik ya. Hutan mangrove itu mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih banyak per hektarnya dibandingin hutan tropis biasa. Ini angka yang benar-benar game changer. Perbandingan ini nunjukin betapa efisiennya mereka. Jadi, mereka menyerap CO2 dari atmosfer dan menguncinya di dalam tanah berlumpur mereka, bisa sampai ribuan tahun. Karbon inilah yang kita sebut karbon biru atau blue carbon. Ini tuh kayak berangkas karbon alami yang super vital buat menstabilkan iklim kita. Kekuatan super yang terakhir ini mungkin yang paling indah, peran mereka sebagai rumah. Hutan mangrove itu bukan hutan yang sepi loh, ini tuh ibaratnya metropolis bawah air yang super rame, penuh dengan kehidupan. Di sela-sela akarnya yang terendam air itu, ikan-ikan kecil, kepiting, udang, semua nemuin tempat yang aman buat berlindung dan tumbuh besar, jauh dari predator. Makanya mangrove ini jadi fondasi penting banget bagi seluruh rantai makanan laut, yang ujung-ujungnya menopang kesehatan lautan kita secara keseluruhan. Oke, setelah kita lihat semua kekuatan super ini, pertanyaan pentingnya adalah, terus apa dampaknya buat kita manusia? Terutama buat jutaan orang yang hidupnya bergantung pada wilayah pesisir. Coba lihat datanya. Perekonomian masyarakat pesisir itu benar-benar bertumpu pada mangrove yang sehat. Hampir setengahnya datang dari perikanan, ya ikan dan udang yang dibesarkan di rumah mangrove. Terus ada ekowisata, sampai produk-produk unik kayak batik mangrove atau sirup. Jadi, ini bukan sekedar bonus, tapi ini adalah denyut nadi ekonomi mereka. Sekarang, ayo kita tarik perspektifnya jadi lebih luas lagi. Soalnya, peran mangrove ini nggak berhenti di tingkat lokal, tapi dampaknya terasa sampai skala global. Yuk kita bicara tentang misi mangrove untuk dunia. Jadi menjaga mangrove itu bukan lagi cuma soal isu lingkungan lokal, ini adalah prioritas pembangunan global. Dari mulai melindungi pesisir, menyediakan sumber daya, sampai menyerap karbon, perannya itu diakui oleh PBB sebagai bagian penting untuk masa depan dunia. Dan tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Untuk aksi iklim atau SDG 13, mereka penyerap karbon super, cek. Untuk ekosistem lautan, SDG 14, mereka penjaga keanekaragaman hayati, cek. Dan untuk pengentasan kemiskinan serta pekerjaan layak, SDG 1 dan 8, mereka adalah fondasi ekonomi pesisir. Semua kekuatan super itu nyambung langsung ke masa depan kita bersama. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. Melindungi para pahlawan pesisir ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan kesadaran itu harus ditanamkan sejak dini.
Karena seperti yang tertulis di sini, masa depan pesisir Indonesia itu dimulai dari ruang kelas hari ini. Terima kasih sudah menyimak.